Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami anggota kelompok 1 dari kelas 10-6 SMA Negeri 1 Depok akan memaparkan materi mengenai salah satu tenaga endogen, yaitu tektonisme. Namun, sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Zaki Algozi. Saya Fatimah Jaffa Zahrotusita. Saya Gita Sahetian. Saya Kagaya Lutfi. Saya Putri Salsabila Novianti. Saya Rivalo Valino. Saya Safa Rahmania. Dan nama saya Siva Dena. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang mendetail, kita harus tahu lebih dahulu apa itu tektonisme. Jadi, tektonisme adalah tenaga endogen yang menyebabkan perubahan letak atau bentuk lempeng bumi. Selanjutnya, jenis tektonisme. Jadi, tektonisme ini memiliki beberapa jenis. Nah, berdasarkan wilayahnya, tektonisme dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga epirogenesa dan juga tenaga orogenesa. Apa sih perbedaan antara keduanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah gerak epirogenesa. Gerakan tektonik epirogenesa dapat dikatakan sebagai suatu gerakan yang mampu menyebabkan permukaan bumi seolah bergerak naik turun dengan gerakan yang lambat, namun mampu mencakup wilayah yang luas. Gerakan epirogenesa terbagi menjadi dua macam, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif merupakan gerakan turunnya suatu daratan sehingga air laut terlihat naik. Misalnya, turunnya Kepulauan Maluku Barat Daya sampai ke Pulau Banda. Sedangkan epirogenesa negatif merupakan gerakan naiknya daratan sehingga seolah-olah air laut menjadi surut. Misalnya, naiknya daratan di Pulau Buton dan Pulau Timor. Nah, gerak tektonis yang selanjutnya adalah gerak orogenesa. Gerak orogenesa merupakan gerakan yang menyebabkan lempeng tektonik bergerak dalam rentang waktu yang relatif lebih singkat dan mencangkup wilayah yang sempit. Nah, peristiwa gerak orogenesa tersebut bisa menyebabkan terjadi patahan dan lipatan di permukaan bumi. Lipatan adalah bentuk muka bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng yang berlawanan dari dua arah. Pada lipatan, bagian turun dinamakan sinklinal, bagian naik dinamakan antiklinal, dan bagian miring disebut lim atau sayap. Lipatan terbagi menjadi 4, lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, dan lipatan menggantung. Kemudian, patahan atau sesar, yaitu bagian kulit bumi yang retak atau patah karena pengaruh dari adanya gerakan vertikal maupun horizontal. Berdasarkan gerak relatifnya, sesar dibagi menjadi 3, yaitu sesar turun, sesar naik, dan sesar geser. Untuk bagian muka bumi yang turun dinamakan graben, dan untuk bagian muka bumi yang naik disebut horst. Kemudian kita masuk ke pergerakan lempeng tektonik. Nah, pergerakan lempeng tektonik dibagi menjadi 3, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Divergen merupakan gerakan lempeng tektonik yang saling menjauh sehingga timbul retakan yang menjadi jalan keluar magma. Kemudian magma naik ke permukaan dan mendesak permukaan bumi, sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Contoh dari divergen adalah pergerakan saling menjauh antara benua Afrika dan lempeng benua Amerika bagian selatan. Kemudian, konvergen adalah gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat, sehingga menimbulkan tumbukan. Bukti dari gerakan konvergen adalah adanya Palung Mariana dan terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004. Lalu, sesar mendatar adalah gerakan lempeng bumi yang saling bergesekan dalam posisi yang sama datar dan sejajar dengan berlawanan arah. Contohnya adalah sesar Lembang di Bandung. Lalu, dampak positif dari aktivitas tektonisme yaitu menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan dataran. Sedangkan dampak negatif dari tektonisme yaitu adanya gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pergeseran lempeng yang menyebabkan bencana alam.